Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Diviani Tasya, NIM 190301199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safitri dengan NIM 190301229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Trindana Zulfa, NIM 190301232. Di sini kami akan menjelaskan kepribadian dan nilai pada bab 5. Definisi kepribadian. Menurut Golden Allport, sekitar 70 tahun yang lalu, kepribadian adalah jumlah total dari cara-cara seseorang beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian juga dapat dideskripsikan sebagai sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan oleh seseorang. Cara mengukur kepribadian. Mengukur kepribadian merupakan alasan paling penting yang harus dilakukan manajer. Riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan akan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Alat yang paling umum digunakan untuk mengukur kepribadian adalah melalui survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Faktor pembentuk kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian ada dua. Yang pertama, pembeda kepribadian. Yang kedua, hereditas. Yang pertama, pembeda kepribadian. Sebuah debat awal dalam riset kepribadian berpusat pada apakah kepribadian seseorang merupakan faktor hereditas atau keturunan atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari keduanya. Meskipun demikian, riset cenderung mendukung pentingnya faktor hereditas dibandingkan dengan lingkungan. Yang kedua, hereditas. Para peneliti telah menemukan bahwa hereditas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antara anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat, kerja, dan hiburan. Indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs atau Myers-Briggs tipe indikator atau MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia. Myers-Briggs tipe indikator atau MBTI adalah tes kepribadian dengan 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Klasifikasi tipe kepribadian. Klasifikasi tipe kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama, ekstrovert versus introvert. Yang kedua, perasa versus intuitif. Yang ketiga, memikirkan versus merasakan. Yang keempat, menilai versus menerima. Yang pertama, ekstrovert versus introvert. Individu-individu ekstrovert ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert adalah tenang dan pemalu. Yang kedua, perasa versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail, sedangkan intuitif bergantung pada proses, tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga, memikirkan versus merasakan. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat, menilai versus menerima. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan tipe yang menerima fleksibel dan spontan. Model kepribadian 5 besar, yaitu inilah faktor-faktor 5 besar. Yang pertama, keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah kooperatif, hangat dan mempercayai. Orang yang berskors, rendah dingin, tidak ramah dan antagonis. Yang kedua, ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang ketiga, kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah
Sebuah ukuran reliabilitas orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya. Uring-uringan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang yang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tidak cenderung gugup, susah depresi, dan tidak aman. Lalu yang kelima, keterbukaan pada pengalaman. Keterbukaan pada pengalaman, dimensi ini mencangkup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Saya akan menjelaskan tentang drug triad. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu Machiavellianis, yang kedua narsisme, dan yang ketiga psikopat. Karakteristik kepribadian Machiavellianis ini sering disingkat dengan Mach, dinamai sesuai nama Niccolò Machiavelli, yang menulis pada abad ke-16 bagaimana memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Seseorang individu yang dominan Machiavellianisme pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Jika itu berhasil, gunakanlah. Selanjutnya, yang kedua, yaitu narsisme. Dalam psikologi, narsisme menjelaskan seseorang yang memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan, dan angkuh. Bukti menyatakan orang yang narsis lebih karismatik daripada yang lain. Baik pemimpin maupun manajer cenderung memiliki skor tinggi dalam narsisme, menyatakan bahwa tingkat pemusatan diri sendiri tertentu diperlukan untuk sukses. Orang yang narsis juga melaporkan level yang lebih tinggi atas motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan hidup dibandingkan orang lain. Yang ketiga, psikopat. Psikopat adalah bagian dari drug triad, tetapi dalam perilaku organisasi ini tidak merujuk pada kegilaan. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai kurangnya kepedulian pada orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal ketika tindakan mereka menyebabkan bahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi. Itu ada 3. Yang pertama, evaluasi diri. Yang kedua, pengawasan diri. Dan yang ketiga, kepribadian proaktif. Yang pertama, saya akan membahas tentang evaluasi inti diri dulu. Orang yang memiliki evaluasi inti diri positif menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atasnya. Mereka dengan evaluasi diri negatif cenderung tidak menyukai dirinya, mempertanyakan kemampuannya, dan memandang dirinya tidak berdaya atau lingkungannya. Yang kedua, pengawasan diri. Pengawasan diri menjelaskan kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan
stabilitas yang cukup dalam menyesuaikan perilakunya dengan petunjuk-petunjuk eksternal dan dapat berperilaku berbeda dalam situasi yang beragam. Kadang-kadang, penampilan kontradiksi yang berbeda antara tampilan umum dan tampilan pribadi. Lalu yang ketiga, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi dibandingkan yang lain, yang beraksi pasif terhadap situasi. Tidak mewujudkan individu-individu yang proaktif memiliki banyak perilaku yang diinginkan organisasi. Mereka juga memiliki level kinerja dan kesuksesan kerja yang lebih baik. Singkatnya, ketika kepribadian proaktif bisa menjadi penting bagi kinerja individu dan tim, semua sifat itu bisa memiliki kekurangan dan efektivitasnya bisa tergantung pada konteksnya. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya terjadi. Ide-ide ini tidak bebas dari nilai, sebaliknya, mereka mengandung interpretasi kita tentang yang benar dan yang salah, serta pilihan kita untuk perilaku atau tujuan tertentu terhadap pihak lain. Nilai mengaburkan objektivitas dan rasionalitas, mereka mempengaruhi sikap dan perilaku. Jenis nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Nilai terminal versus nilai instrumental. Pertama, disebut nilai terminal merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Disebut instrumental merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Beberapa contoh nilai terminal antara lain kesejahteraan dan juga kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, kedamaian dunia, serta arti hidup. Contoh nilai instrumental adalah otonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Nilai-nilai pada generasi. Para peneliti telah mengintegrasikan beberapa analisis terbaru dari nilai-nilai kerja ke dalam kelompok yang mencoba menangkap nilai-nilai unik dari kelompok atau generasi berbeda dalam suatu angkatan kerja. Mulai dari generasi lonjakan bayi, kehidupan generasi X yang dibentuk oleh organisasi, dan sekarang ini generasi terbaru di angkatan kerja yaitu generasi milenium yang tumbuh selama masa-masa sejahtera. Mengkaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Kecocokan orang pekerjaan. Usaha untuk mencocokkan tuntutan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian diartikulasikan paling baik dalam teori kecocokan kepribadian pekerjaan. Kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Kecocokan organisasi. Kecocokan orang organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. 5 dimensi nilai Hofstede dari budaya nasional. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh Gerd Hofstede. 5 dimensi nilai dari budaya nasional itu antara lain 1. Jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata.
Yang kedua yaitu individu versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibanding sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya. Kolektivisme menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagian untuk merawat dan juga melindungi mereka. Maskulinitas versus feminitas. Konsep maskulinitas Hofstede adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian kekuasaan dan kendali, berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan juga wanita, dengan pria mendominasi masyarakat. Peringkat feminitas tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Penghindaran ketidakpastian. Tingkat di mana orang-orang dalam negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. 5. Orang jangka panjang dan juga orang jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, resistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini. Mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan yang berubah. Kesimpulan, kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara seorang individu beraksi atas dan juga berinteraksi dengan orang lain, juga dapat dideskripsikan dalam sifat-sifat yang dapat diukur dan ditampilkan seseorang. Kepribadian berarti bagi perilaku organisasi, ia tidak menjelaskan semua perilaku, tetapi ia menetapkan tahapannya. Teori dan riset yang berkembang mengungkapkan bahwa kepribadian berarti lebih dalam beberapa situasi dibandingkan dengan yang lainnya. 5 besar telah menjadi kemajuan yang cukup penting, meskipun Dartshire dan sifat-sifat lainnya juga penting. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelum mengenai apa yang sebaiknya tidak dan sebaiknya tidak terjadi.